Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat satu pesan, pernahkah kalian melihat sebuah banner raksasa terpampang di gedung kota Tel Aviv, Israel, yang menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu dan para pemimpin negara Timur Tengah? Mengapa Amerika Serikat mati-matian menyatukan Israel dengan negara Timur Tengah? Sejak era Perang Dingin, Amerika Serikat telah menjadikan Israel sebagai kapal induk tak bergerak di Timur Tengah. Sebuah benteng militer strategis yang tak tergantikan, yang secara konsisten mendukung setiap tujuan dan kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Dukungan ini bukan main-main, melainkan perwujudan konkret dari komitmen Washington. Miliaran dolar bantuan militer tahunan yang mengalir tanpa henti, serta kerjasama pertahanan yang mendalam, termasuk pengembangan dan penyediaan sistem pertahanan rudal yang canggih seperti Iron Dome dan Aero Missile Defense. Intinya, jika Israel diserang atau diancam, Amerika akan selalu ada di garis terdepan untuk membela. Mengapa? Karena bagi Amerika, Israel lebih dari sekedar sekutu. Israel adalah perpanjangan diri mereka di jantung Timur Tengah, sebuah aset tak ternilai untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh. Obsesi Amerika Serikat yang menguasai Timur Tengah dengan menempatkan Israel sebagai pemain kunci punya akar sejarah yang sangat dalam dan kompleks. Di era Perang Dingin dari tahun 1947 hingga 1991, kawasan ini menjadi medan strategis utama dalam perebutan pengaruh global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Timur Tengah dinilai sangat penting karena beberapa alasan fundamental. Pertama, lokasi geografis yang strategis. Letaknya yang menghubungkan tiga benua dari benua Asia, Afrika, dan Eropa menjadikannya jalur perdagangan dan komunikasi yang vital. Penguasaan atas jalur ini berarti kontrol atas pergerakan barang, informasi, dan bahkan pasukan militer. Yang kedua, cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Kawasan ini adalah lumbung energi dunia. Kontrol atas sumber daya ini berarti kontrol atas perekonomian global, memberikan kekuatan tawar yang luar biasa. Ketiga, pengaruh ideologis terhadap dunia muslim. Timur Tengah adalah pusat spiritual bagi miliaran umat muslim di seluruh dunia, memberikan pengaruh budaya dan ideologis yang signifikan. Sederhananya, Amerika Serikat ingin memastikan kawasan ini tidak jatuh ke tangan komunis Soviet. Maka, ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948, Amerika Serikat dengan cepat menjadikannya kekuatan proksi mereka di Timur Tengah. Sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967, konflik antara Israel dan negara-negara Arab, dukungan militer dan ekonomi Amerika Serikat kepada Israel semakin masif dan intensif. Bagi Amerika, Israel adalah mitra strategis yang tak tergantikan dalam menghadapi pengaruh Soviet yang terus meluas dan gelombang nasionalisme Arab yang anti-Barat. Israel menjadi kepanjangan tangan intelijen dan militer Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas regional dan melindungi kepentingan vital Amerika. Perlu diingat, selain Israel, Iran juga sempat menjadi negara pilar Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada era 1970-an, Amerika yang saat itu dipimpin oleh Presiden Richard Nixon sangat mendukung Iran di bawah pimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Strategi ini bertujuan menciptakan dua pilar kekuatan pro-barat di kawasan, namun strategi ini hancur lebur setelah revolusi Iran tahun 1979. Ketika Iran berubah menjadi Republik Islam yang sangat anti-Amerika Serikat, bahkan menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar. Sejak saat itulah Amerika Serikat sepenuhnya mengandalkan Israel dan negara-negara Arab yang moderat untuk membentuk pengaruh Iran yang semakin militan dan anti-Barat. Ini adalah titik balik yang mengukuhkan posisi Israel sebagai satu-satunya benteng tak tergoyahkan Amerika di Timur Tengah. Dari sejarah panjang dan kompleks itulah kita memahami mengapa Amerika Serikat akan selalu melindungi Israel dan berupaya keras agar Israel tidak berkonflik dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Untuk mencapai tujuan ini dan untuk benar-benar menjaga Israel dalam posisinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah, serta untuk meredakan potensi konflik regional, Perjanjian Abraham pun dibuat. Jadi, Perjanjian Abraham adalah serangkaian kesepakatan normalisasi diplomatik yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, melibatkan Israel dan beberapa negara Arab serta Afrika. Dalam perspektif Amerika Serikat, menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab menjadi bagian dari strategi terpenting untuk menguasai Timur Tengah secara tidak langsung. Saat ini sendiri, baru ada 4 negara yang telah menaikkan perpanjangan Perjanjian Abraham, menandatangani perjanjian penting ini. Pertama, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di Teluk Arab yang menormalisasi hubungan resmi dengan Israel.
Pada 15 September tahun 2020, langkah ini membuka jalan bagi kerjasama ekonomi, teknologi, dan keamanan yang signifikan. Yang kedua, Bahrain. Bersama dengan Uni Emirat Arab, Bahrain juga menandatangani perjanjian normalisasi pada tanggal yang sama. Posisi strategis Bahrain yang sangat dekat dengan Iran membuatnya menjadi mitra yang penting dalam anti-Iran yang coba dibangun oleh Amerika. Yang ketiga, Maroko. Negara Afrika Utara ini menormalisasi hubungan dengan Israel pada Desember 2020. Ini terjadi sebagai bagian dari imbalan pengakuan Amerika Serikat atas klaim Maroko atas Sahara Barat, menunjukkan bagaimana geopolitik regional saling terkait dengan kepentingan global. Keempat, Sudan. Sudan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada Oktober 2020. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat menjanjikan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme, sebuah insentif ekonomi dan politik yang sangat dibutuhkan oleh Khartoum. Kini, lebih banyak negara coba diajak Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian Abraham. Daftar target lobi Washington mencakup negara-negara penting seperti Arab Saudi, Oman, Qatar, hingga Suriah, yang masing-masing memiliki peran penting dan strategis di kawasan. Keberhasilan dalam melobi negara-negara ini akan semakin memperkuat jaringan pengaruh Amerika di Timur Tengah. Meskipun poster yang menampilkan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salam, sempat dimasukkan dalam visual aliansi Abraham, hingga saat ini Arab belum menandatangani perjanjian normalisasi tersebut. Ini lantaran Arab Saudi memiliki syarat yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Palestina harus merdeka. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka off the table, tidak akan bernegosiasi sebelum ada penyelesaian konkret terhadap pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, MBS dalam pidatonya sendiri pada September hingga November 2024 secara eksplisit menyatakan bahwa Saudi tidak akan meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina. Melihat syarat krusial dari Arab Saudi inilah Donald Trump selama masa kepresidenannya dan bahkan setelahnya selalu menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Yang terbaru, Trump bahkan mengumumkan bahwa Israel setuju untuk melakukan gencatan senjata 60 hari per tanggal 2 Juli. Menurut banyak analis, bagi Amerika Serikat, perjanjian Abraham akan jauh lebih penting dari sekadar isu Gaza karena ini menyangkut seluruh kawasan Timur Tengah dan dominasi global. Mengapa menguasai Timur Tengah berarti menguasai dunia? Pertanyaan ini kunci untuk memahami strategi besar Amerika. Sebagai informasi, cadangan minyak dan gas di Timur Tengah merupakan yang terbesar dari total cadangan dunia. Sekitar 55,7% cadangan minyak mentah dunia atau sekitar 871,6 miliar barel dari total 1,56 triliun barel. Berdasarkan data dari OPEC 2022, berasal dari wilayah ini termasuk dari negara-negara raksasa minyak besar seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk cadangan gas, proporsinya sekitar 42,8% hingga 43% dari total cadangan global. Dengan kontribusi utama dari negara-negara seperti Iran dan Qatar, kontrol atas sumber daya energi ini memberikan kekuatan geopolitik yang tak tertandingi. Selain itu, Timur Tengah medan utama rivalitas antara Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya seperti Cina dan Rusia. Menguasai Timur Tengah artinya Amerika Serikat mampu menahan rival seperti Cina atau Rusia dari memonopoli energi atau memperluas pengaruh regional mereka. Itulah mengapa saat ini Cina tidak akan membiarkan Iran benar-benar bertarung sendirian menghadapi Amerika Serikat. Melihat Iran dalam tanda kutip kalah dari aliansi Israel-Amerika, sama saja membiarkan Cina kehilangan posisinya strategis di Timur Tengah, termasuk akses ke sumber daya energi dan jalur perdagangan penting. Sehingga saat ini Cina berupaya membantu memberikan teknologi terbaik ke Iran untuk menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel, menciptakan dinamika persaingan kekuatan besar yang kompleks di kawasan. Pada akhirnya, saat ini dunia sedang menyaksikan ulang babak baru sejarah kekuasaan global yang coba dibentuk. Ketika Amerika Serikat mendorong terbentuk aliansi Abraham, itu bukan semata demi perdamaian yang mulia, melainkan strategi jangka panjang yang sangat cermat untuk mengunci dominasi atas kawasan paling strategis di dunia, yaitu Timur Tengah. Dengan menempatkan Israel sebagai pilar utama dan menjalin koalisi diplomatik yang luas dengan negara-negara Arab, Amerika Serikat menciptakan jaring pengaruh politik, ekonomi, militer, dan energi yang tidak hanya menjaga kepentingannya di kawasan, tapi juga memberi posisi tawar yang sangat kuat terhadap rival seperti Cina dan Rusia. Sekali lagi, perjanjian Abraham adalah senjata halus, bukan peluru yang meledak di medan perang, tapi fakta geopolitik yang mampu melumpuhkan lawan lewat diplomasi yang cerdas, tekanan ekonomi yang terukur, dan aliansi teknologi yang strategis.
Ini adalah strategi yang menguasai kawasan tanpa harus mengerahkan pasukan dalam skala besar, sebuah bentuk dominasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Karena bagi Amerika, menguasai Timur Tengah bukan pilihan, tapi keharusan mutlak. Mengapa? Karena menguasai Timur Tengah berarti mengendalikan energi dunia, menguasai jalur dagang dunia yang vital, dan secara fundamental menentukan arah politik dunia. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya Israel yang akan menjadi benteng terkuat Amerika, tapi Timur Tengah secara keseluruhan akan jadi panggung utama Amerika untuk mengatur dan mengendalikan dunia. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.